Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas final mata kuliah pasar modal. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Anita Sari, NIM 2102A069, Loiskal, NIM 2102A077, dan Nurhalisa, NIM 2102A083. Pada kali ini, kami akan membahas tentang manajemen modal kerja. Pembahasan kami itu yang pertama, pengertian manajemen modal kerja, konsep modal kerja, arti penting dan tujuan manajemen modal kerja, jenis-jenis modal kerja, sumber modal kerja, perputaran modal kerja, penentuan besarnya kebutuhan modal kerja, dan penggunaan modal kerja. Baik, saya di sini sebagai pemateri pertama akan sedikit menjelaskan tentang pengertian manajemen modal kerja. Modal kerja didefinisikan sebagai modal yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan sehari-hari, terutama yang memiliki jangka waktu pendek. Dengan kata lain, modal kerja merupakan investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar atau aktiva jangka pendek seperti kas, bank, persediaan, dan aktiva lancar. Sedangkan untuk manajemen modal kerja merupakan suatu pengelolaan investasi perusahaan dalam aset jangka pendek. Dengan kata lain, manajemen modal kerja juga dapat diartikan sebagai proses pengelolaan aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Yang dimaksud dengan aset lancar adalah aset yang diharapkan dapat diubah menjadi kas dalam jangka waktu 1 tahun atau kurang. Sedangkan kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang harus dibayar dalam 1 tahun atau kurang. Selanjutnya yaitu konsep modal kerja. Adapun di sini konsep modal kerja itu terdiri dari 3 konsep. Yang pertama, konsep kuantitatif. Konsep kuantitatif itu memandang modal kerja sebagai jumlah uang yang diinvestasikan dalam aktiva lancar. Tujuannya untuk memastikan bahwa ada aktiva lancar untuk menutupi utang lancar dan mendukung operasi yang sedang berjalan. Selanjutnya, konsep kualitatif. Konsep kualitatif itu memandang modal kerja sebagai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek dan menjaga likuiditas. Tujuannya untuk meminimalkan jumlah modal kerja yang diinvestasikan sambil tetap memenuhi kebutuhan operasional. Selanjutnya, konsep fungsional. Konsep fungsional itu memandang modal kerja sebagai siklus operasi bisnis. Tujuannya untuk mengoptimalkan siklus operasi untuk mengurangi jumlah waktu kas terikat dalam modal kerja. Ketiga konsep ini memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Yang pertama itu konsep kuantitatif. Konsep kuantitatif itu mudah diukur tetapi tidak memperhitungkan kualitas aktiva lancar. Konsep kualitatif lebih fleksibel tetapi bisa subjektif dan sulit diukur. Sedangkan konsep fungsional itu lebih dinamis tetapi bisa kompleks untuk dimodalkan dan dilacak. Selanjutnya, arti penting dan tujuan manajemen modal kerja. Arti penting manajemen modal kerja. Yang pertama, bahwa kegiatan seorang manajemen keuangan lebih banyak dihabiskan dalam kegiatan operasional perusahaan dari waktu ke waktu, atau dengan kata lain, sebagian besar waktu dialokasikan untuk mengurus modal kerja. Yang kedua, investasi dalam aktiva lancar, cepat sekali berubah dan seringkali mengalami perubahan serta cenderung labil. Yang ketiga, dalam praktiknya sering sekali bahwa lebih dari separuh dari total aktiva merupakan bagian dari jumlah aktiva lancar yang merupakan modal kerja perusahaan. Yang keempat,
Khusus bagi perusahaan yang relatif kecil, fungsi manajemen modal kerja sangat penting. Yang terakhir, terdapat hubungan yang sangat erat antara pertumbuhan penjualan dengan kebutuhan modal kerja. Selanjutnya, tujuan manajemen modal kerja. Yang pertama, modal kerja digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas perusahaan. Artinya, likuiditas suatu perusahaan sangat tergantung pada manajemen modal kerja. Yang kedua, dengan modal kerja yang cukup, perusahaan memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban pada waktunya. Yang ketiga, memungkinkan untuk perusahaan memiliki sediaan yang cukup dalam rangka memenuhi kebutuhan pelanggannya. Yang keempat, guna memaksimalkan penggunaan aktiva lancar guna meningkatkan laba dan penjualan. Yang terakhir, perusahaan dapat melindungi diri apabila terjadi krisis modal kerja akibat turunnya nilai aktiva lancar. Jenis-jenis modal kerja terbagi atas dua. Yang pertama, modal kerja permanen, yaitu mengacu pada tingkat modal kerja yang diperlukan secara tetap untuk menjalankan operasi perusahaan dalam jangka panjang. Yang kedua, modal kerja variabel, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan. Modal kerja permanen terbagi atas dua, yaitu modal kerja premier adalah tingkat modal kerja yang diperlukan untuk menjalankan operasi sehari-hari perusahaan, sedangkan modal kerja normal adalah tingkat modal kerja yang diperlukan untuk menjalankan operasi normal perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Modal kerja variabel terdiri atas tiga. Yang pertama, modal kerja musiman, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan oleh fluktuasi musim. Yang kedua, modal kerja siklis, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan oleh fluktuasi konjungtur. Yang terakhir, modal kerja darurat, yaitu modal kerja yang berubah-ubah jumlahnya karena adanya keadaan darurat yang tidak diketahui sebelumnya. Misalnya, adanya pemogokan kerja, banjir, perubahan keadaan ekonomi yang mendadak. Selanjutnya, sumber modal kerja. Sumber modal kerja terbagi atas 7 bagian. Yang pertama, hasil operasi perusahaan. Modal kerja dapat diperoleh dari keuntungan yang dihasilkan dari operasi perusahaan. Keuntungan ini dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja. Yang kedua, keuntungan penjualan surat berharga. Jika perusahaan memiliki surat berharga yang dapat dijual, keuntungan dari penjualan surat berharga tersebut dapat digunakan sebagai sumber modal kerja. Yang ketiga, penjualan saham. Perusahaan dapat mengeluarkan atau menjual saham kepada investor untuk mendapatkan modal kerja tambahan. Yang keempat, penjualan aktiva tetap. Jika perusahaan memiliki aset tetap yang tidak lagi diperlukan, aset tersebut dapat dijual untuk mendapatkan modal kerja. Yang kelima, penjualan obligasi. Perusahaan dapat menerbitkan obligasi dan menjualnya kepada investor untuk mendapatkan modal kerja tambahan. Obligasi sendiri adalah surat utang jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan. Yang keenam, memperoleh pinjaman. Perusahaan dapat memperoleh pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya untuk membiayai kebutuhan modal kerja.
Pinjaman tersebut harus dikembalikan dengan bunga sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Yang terakhir, dana hibah. Dalam beberapa kasus, perusahaan dapat memperoleh dana hibah dari pemerintah, yayasan, atau organisasi lainnya untuk mendukung kegiatan operasional dan modal kerja perusahaan. Semua sumber modal kerja tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan dalam menjalankan operasinya. Penting bagi perusahaan untuk memilih sumber modal kerja yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi keuangan perusahaan. Perputaran modal kerja. Rumus untuk menghitung rasio perputaran modal kerja yaitu jika nilai penjualan naik, maka rasio tersebut akan tinggi. Begitu pula jika modal kerja turun. Sebaliknya, jika penjualan turun, maka rasio tersebut juga akan rendah, apalagi jika modal kerja naik. Contoh dari perputaran modal kerja yaitu jumlah penjualan neto satu perusahaan adalah 8 miliar, aset lancar yang dimiliki 2,4 miliar, sedangkan utang lancar yang dimiliki hanya sebesar 1 miliar. Maka perputaran modal kerja adalah WCTR sama dengan penjualan dibagi aset lancar dikurang utang lancar. 8 miliar adalah penjualan, dibagi 2,4 miliar adalah aset lancar, dikurang 1 miliar adalah utang lancar. Hasilnya adalah 5,17. Hal tersebut menandakan bahwa dana yang tertanam dalam modal kerja berputar rata-rata 5,17 kali dalam 1 tahun. Baik, selanjutnya penentuan besarnya kebutuhan modal kerja. Penentuan besarnya kebutuhan modal kerja ini terbagi atas 7 faktor. Faktor yang pertama, besar kecilnya skala usaha perusahaan. Hal ini terjadi karena beberapa alasan. Perusahaan besar mempunyai keuntungan akibat lebih luasnya sumber pembiayaan yang tersedia dibandingkan perusahaan kecil yang sangat tergantung pada beberapa sumber saja. Kemudian faktor yang kedua, aktivitas perusahaan. Perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa tidak mempunyai persediaan barang dagang, sedangkan perusahaan yang menjual persediaannya secara tunai memiliki piutang dagang. Hal ini mempengaruhi tingkat perputaran dan jumlah modal kerja suatu perusahaan. Demikian pula dengan syarat pembelian dan waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi atau memperoleh barang yang akan dijual. Kemudian faktor yang ketiga yaitu volume penjualan. Volume penjualan merupakan faktor yang sangat penting yang mempengaruhi kebutuhan modal kerja. Bila penjualan meningkat, maka kebutuhan modal kerja pun akan meningkat. Demikian sebaliknya. Kemudian faktor yang keempat, perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi, khususnya yang berhubungan dengan proses produksi, akan mempengaruhi kebutuhan modal kerja. Otomatis, yang mengakibatkan proses produksi yang lebih cepat membutuhkan persediaan bahan baku yang lebih banyak agar kapasitas maksimum dapat tercapai. Selain itu, membuat perusahaan mempunyai persediaan barang jadi dalam jumlah yang lebih banyak pula bila tidak diimbangi dengan pertambahan penjualan yang besar. Kemudian faktor yang kelima, sikap perusahaan terhadap likuiditas dan profitabilitas. Nah, adanya biaya dari semua dana yang digunakan perusahaan mengakibatkan jumlah modal kerja yang relatif besar, mempunyai kecenderungan untuk mengurangi laba perusahaan. Tetapi dengan menahan uang kas dan persediaan yang lebih besar akan membuat perusahaan lebih mampu untuk membayar transaksi yang dilakukan dan risiko kehilangan pelanggan tidak terjadi karena perusahaan mempunyai persediaan barang yang cukup. Kemudian faktor yang keenam, periode perputaran atau periode terikatnya modal kerja. Merupakan keseluruhan atau jumlah dari periode yang meliputi jangka waktu pemberian kredit beli, lama penyimpanan bahan mentah di gudang, lamanya proses produksi, lamanya barang disimpan di gudang, jika waktu penerimaan hutang. Kemudian faktor yang terakhir, pengeluaran kas rata-rata setiap hari.
merupakan jumlah pengeluaran kas rata-rata setiap hari untuk keperluan bahan mentah, bahan pembantu, pembayaran upah buruh, dan lain-lain. Selanjutnya, penggunaan modal kerja. Modal kerja biasanya dikeluarkan dengan 5 alasan sebagai berikut. Yang pertama, pengeluaran untuk gaji, upah, dan biaya operasi perusahaan lainnya. Maksudnya, perusahaan mengeluarkan sejumlah uang untuk membayar gaji, upah, dan biaya operasi perusahaan lainnya yang digunakan untuk menunjang penjualan. Kemudian, yang kedua, pengeluaran untuk membeli bahan baku atau barang dagangan. Maksudnya, sejumlah bahan baku yang dibeli akan digunakan untuk proses produksi dan pembelian barang dagangan untuk dijual kembali. Yang ketiga, menutupi kerugian akibat penjualan surat berharga. Maksudnya, saat perusahaan menjual surat-surat berharga, namun mengalami kerugian, hal ini akan mengurangi modal kerja dan segera ditutupi. Yang keempat, pembentukan dana. Pembentukan dana merupakan pemisahan aktif pelancar untuk tujuan tertentu dalam jangka panjang. Misalnya pembentukan dana pensiunan dan dana ekspansi atau dana pelunasan obligasi. Pembentukan dana ini akan mengubah bentuk aktiva dari aktiva lancar menjadi aktiva tetap. Kemudian yang kelima, pembelian aktiva tetap atau tanah, bangunan, kendaraan, dan mesin. Nah, pembelian aktiva tetap atau investasi jangka panjang seperti pembelian tanah, bangunan, kendaraan, dan mesin. Pembelian ini akan mengakibatkan berkurangnya aktiva lancar dan timbulnya utang lancar. Manajemen modal kerja merupakan suatu pengelolaan investasi perusahaan dalam aset jangka pendek atau current asset, yang berarti bagaimana mengelola investasi dalam aktiva lancar perusahaan. Bambang Rianto tahun 1995 mengemukakan modal kerja dapat dibagi menjadi 3 konsep, yaitu konsep kuantitatif, kualitatif, dan fungsional. Menurut PB, Taylor, dan Bambang Rianto 1995, modal kerja digolongkan dalam beberapa jenis, yaitu modal kerja permanen, modal kerja variabel.